Satyawira Jaladharma. Hai Sobat Kolin, kembali lagi bersama saya Serda Valen di Kolin News edisi minggu pertama bulan April tahun 2022. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin News Weekly. Komando Lintas Laut Militer melalui Dinas Kesehatan kembali menggelar serbuan vaksin booster kepada masyarakat Jakarta. Untuk kedua kalinya dilaksanakan di tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kolin Lamil, Letkol Laut Kesehatan Slamet Raharja, yang didampingi Vice Presiden Taman Wisata Candi TMII Leonardus Adityo dan Direktur Pemasaran dan Pelayanan Taman Wisata Candi TMII Heti Herawati, menyampaikan bahwa Kolin Lamil bekerjasama dengan pengelola TMII mengadakan serbuan vaksin dengan prioritas para karyawan TMII, mengingat mereka termasuk kelompok warga yang rentan tertular COVID-19. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldidarma, didampingi Kepala Staf Kolin Lamil dan Inspektur Kolin Lamil, menerima paparan dari Asop dan Askomlek Pang Kolin Lamil serta Kadis Info Lahta Kolin Lamil di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Materi paparannya disampaikan oleh Asop Pang Kolin Lamil terkait rencana pelibatan Kolin Lamil dalam menghadapi kontingensi tahun 2023. Sedangkan Askomlek Pang Kolin Lamil memaparkan hasil inovasi staf Komlek Kolin Lamil berupa e-book bidang komunikasi dan elektronika. Sementara itu, Kadis Info Lahta Kolin Lamil sebagai pejabat baru di lingkungan Kolin Lamil memaparkan konsep website Kolin Lamil yang dikreat lebih kekinian. Komando Lintas Laut Militer mengadakan sholat goib dan dilanjutkan doa bersama di Masjid At-Tauhid Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian di wilayah Duga, Papua yang menimpa Satuan Tugas Muara dan Perairan Korps Marinir hingga mengakibatkan 2 prajurit marinir gugur, Letung Marinir Anumerta Muhammad Iqbal dan Braka Marinir Anumerta Wilson Anderson Hire. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldidarma bersama seluruh prajurit Kolin Lamil dengan penuh khusyuk mengikuti doa bersama. Untuk prajurit yang berdinas di Mako Kolin Lamil dan beragama Nasrani, doa bersama dilaksanakan di ruang Officer Club, serta prajurit yang beragama Hindu melaksanakan doa bersama di ruang kerja Asisten Potensi Maritim Pang Kolin Lamil. Lebih lanjut, Panglima Kolin Lamil mengutarakan, sesuai instruksi Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono kepada jajaran TNI Angkatan Laut untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama 3 hari berturut-turut. Prajurit Komando Lintas Laut Militer terlibat dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok yang diikuti oleh instansi pemerintah dan stakeholder di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Puluhan prajurit Kolin Lamil bergotong royong dan bahu-membahu dengan para karyawan dan pegawai instansi pemerintah di wilayah Jakarta Utara membersihkan sampah di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok guna menciptakan kawasan pelabuhan yang bersih dan sehat, sesuai dengan tema yang diambil, bersama mewujudkan pelabuhan sehat dan selamat. Komandan Satuan Lintas Laut Militer 1 Kolonel Laut Pelaut Yohanes Upang yang mengikuti kegiatan bersih-bersih menyampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah bentuk kepedulian Kolin Lamil terhadap kebersihan di lingkungan sekitar. Karena sampai saat ini masih banyak ditemukan sampah yang tidak bisa didaur ulang dan mengotori wilayah laut serta pelabuhan Tanjung Priok. Dalam rangka meminimalisir terjadinya genangan air dan banjir, Komando Lintas Laut Militer bekerjasama dengan kawasan Berikat Nusantara dan pemerintah kota Jakarta Utara melakukan normalisasi saluran air di lahan Kolin Lamil Marunda. Sebagai bentuk sinergitas sekaligus kesempatan untuk saling bertemu dan berkoordinasi secara langsung, Kolin Lamil menggelar kegiatan seremonial sebagai tanda dimulainya kegiatan normalisasi saluran air di lahan Kolin Lamil Marunda, Jakarta Utara. Panglima Kolin Lamil dalam sambutannya mengatakan, lahan seluas 8,5 hektar milik Kolin Lamil sebagian besar belum termanfaatkan secara maksimal karena kondisi lahan yang masih tergenang air sehingga perlu dinormalisasi saluran airnya. Mengsikapi kondisi tersebut bersama dengan Pemda Jakarta Utara beserta jajaran dan didukung oleh PT Kawasan Berikat Nusantara, Kolin Lamil melaksanakan normalisasi saluran air sehingga lahan yang tersedia dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk penghijauan, program ketahanan pangan, dan program lainnya yang berguna bagi masyarakat luas. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldidarma memimpin upacara kenaikan pangkat sejumlah perwira, bintara, dan tamtama jajaran Kolin Lamil yang berlangsung di Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
sebanyak 153 prajurit dan PNS Kolinamil dari Mako, Satlinamil 1, Satlinamil 2, dan Satlinamil 3 naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Dalam sambutannya, Panglima Kolinamil mengatakan kenaikan pangkat merupakan wujud apresiasi yang diberikan pimpinan atas kinerja serta dedikasi yang ditunjukkan oleh personil Angkatan Laut, militer maupun PNS. Kenaikan pangkat ini juga merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri agar dapat lebih memberikan makna bagi kehidupan pribadi para prajurit dan PNS serta keluarga. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldidarma memimpin langsung acara tradisi kenaikan pangkat prajurit dan pegawai negeri sipil Kolinamil periode waktu 1 April 2022 di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Secara keseluruhan terdapat 157 prajurit yang mendapat anugerah kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama, baik pada strata perwira, bintara, dan tamtama. Sedangkan untuk PNS Kolinamil terdapat 6 personil. Dalam amanatnya, Panglima Kolinamil mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan sehingga berhak dan layak untuk mengenakan tanda pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Panglima Kolinamil juga menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS Kolinamil yang naik pangkat agar kepercayaan yang telah diberikan pimpinan harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja di satuan kerjanya masing-masing. Ya Sobat Kolin, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Valen beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga pola hidup sehat. Satya Wira, Jala Dharma.